Dia seperti seorang pendeta. Meskipun dia ilmuwan, tapi akhirnya lepas. Dia mempunyai satu pikiran ilmiah yang seolah-olah tidak ada hubungan dengan iman orang Kristen. Akibatnya semenjak Newton sampai seluruh zaman modernisme, kita melihat ilmuwan di barat seolah-olah boleh tanpa Tuhan lalu mendirikan satu closed system di dalam pengertian kosmologi mereka. Saudara-saudara, di dalam 1 Ibrani pasal 1 ayat ketiga langsung digabungkan penopang alam semesta. Juga adalah pembersih dosa manusia. Yesus bukan saja adalah kalam, firman, perintah. Dengan perintah yang berkuasa menopang segala sesuatu. Dia juga adalah yang membersihkan manusia. Di sini kita melihat Tuhan Allah memakai Kristus, anak yang tunggal menjadi pencipta. Juga memakai anak yang tunggal menjadi pengwahyu. Dan juga menjadi anak tunggal ini menjadi penebus. Pencipta, pengwahyu, penebus semua. Pencipta, pengwahyu, dan penebus. Yang saya sebut 3 istilah ini adalah 3 bidang, 3-tiganya hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Jikalau dia bukan Allah, tak mungkin mencipta. Kalau dia bukan Allah, tak mungkin mengwahyukan kebenaran. Jikalau dia bukan Allah, tak mungkin membereskan dosa manusia. Puji Tuhan, Kristus yang kita sembah sujud adalah Kristus yang mencipta segala sesuatu dan menopang dan akhirnya mewarisi. Kristus yang kita percaya adalah yang mewahyukan Allah menjadi cahaya kemuliaan dan menjadi dirinya daripada peta teladan. Yesus yang kita percaya juga ada yang membereskan dosa manusia. Saudara-saudara, puji Tuhan, dia membersihkan diri kita, membersihkan dosa kita. Itu sebab di dalam seluruh kitab suci sampai pada Yohanes Pembaptis muncul dan dia langsung mengatakan kalimat yang mengkonklusikan, mengkentalkan, menyimpulkan seluruh berita dari perjanjian lama hanya dengan satu kalimat. Saudara-saudara, Nabi bertele-tele, mereka berkata-kata begitu sempurna, begitu banyak, tapi akhirnya Yohanes menyatakan satu pertunjukan dan satu konklusi. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Tidak ada di agama apapun. Tidak ada di dalam nabi sebelumnya. Tidak ada di dalam filsafat. Tidak ada di dalam semua ajaran moral daripada kebudayaan barat dan timur. Saudara-saudara, jadi Yohanes Pembaptis bagi saya, dia ada pengkhotbah yang luar biasa. Sebagai seorang pengkhotbah yang sudah berkhotbah puluhan tahun, saya tidak mengerti dari mana bijaksana dia jika bukan Tuhan. Dia menyimpulkan seluruh perjanjian lama menjadi satu kalimat. Saudara-saudara, kalau seorang namanya Paul Tillich, dia menyebut bahwa Martin Luther adalah seorang great reductionist. Yang disebut reduction berarti segala sesuatu bisa disimpulkan menjadi beberapa prinsip. Orang yang mempunyai otak begitu pintar, dia belajar berapa puluh ribu buku, akhirnya disimpulkan dengan berapa kategori, lalu berapa kalimat. Begitu ngomong engkau langsung sadar, ini orang luar biasa. Dan Martin Luther dianggap oleh Paul Tillich sebagai one of the greatest reductionists in the history. Tapi bagi saya pikir mungkin yang paling nomor satu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menghafal dan mempelajari seluruh perjanjian lama. Akhirnya dia mendapatkan satu kalimat. Ada satu yang datang mengangkut, menghapus dosa manusia. Itu bukan nabi-nabi. Bukan imam-imam. Bukan raja-raja. Tapi ada satu yang akan datang di belakangku. Tapi dia berada di sebelumku. Di dalam kekekalan dia sudah ada. Dan saya tidak layak membuka kasut dia. Nah ini satu paradox understanding. Dia mengerti Kristus sebagai ilahi dan sekali manusia. Yang dulu tapi belakang. Yang kelihatan sesudah dia tapi sebenarnya sebelum dia. Semua paradox thinking, understanding of the eternal Christ in the history manifestation. Itu muncul di dalam satu kalimat. Dan pada waktu Yesus lewat. Dia langsung mengajar orang-orang yang datang kepada dia mengatakan. Behold, lihatlah
the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Saudara-saudara, di dalam sejarah tidak ada kalimat lebih singkat dari ini, yang mengajak seluruh umat manusia memperhatikan satu oknum. Siapakah dia? Yesus Kristus. Jadi di sini Yohanes Pembaptis menarik seluruh perhatian pelajaran orang Yahudi yang bertubi-tubi menerima segala pengertian daripada nabi-nabi untuk simpulkan kepada satu kalimat, inilah orangnya. Nah, saudara-saudara, menurut satu komentari bahwa istilah dia domba Allah yang menghapus dosa manusia disimpulkan menjadi satu, munculnya tidak banyak di dalam seluruh kitab suci. Saudara-saudara, sebenarnya di dalam kitab suci ada korban pengampunan dosa, korban perdamaian, ada korban-korban 5 macam yang memerlukan pendarahan, pembunuhan domba, mengakibatkan pengaliran darah dari domba itu untuk menjadi sesuatu media membawa kita untuk datang kepada Tuhan dengan memperoleh pengampunan dosa. Tetapi saudara-saudara, di sini Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah orangnya. Saudara-saudara, di dalam Taman Eden Tuhan sudah menyatakan satu prinsip tanpa kalimat, yaitu copot pakaianmu, copot daunmu, aku membuat baju kulit untuk engkau. Baju kulit menutup dan bereskan dosa yang mempermalukan yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Dan kulit itu dari mana? Kulit itu dari binatang yang dibunuh, bukan? Binatang yang dikupas kulitnya. Maka ada binatang yang mati sebelum Adam dihukum. Yang berdosa harus mati. Adam, kau berdosa. Tetapi yang mati adalah binatang. Sehingga kulitnya dipakai untuk menudungi dosamu. Kulitnya diambil untuk menudungi dosamu. Di situ kita melihat yang mempersiapkan jalan keluar dosa bukan manusia. Manusia hanya bisa rusak, hanya bisa bikin perbuatan dosa, hanya bisa bikin segala rencana Allah kabur dan akhirnya kacau. Sesudah itu manusia tidak ada jalan keluar. Yang membuat perjalanan penebusan, yang mempersiapkan pengampunan adalah Tuhan. Maka kadang-kadang saya pakai bayangan-bayangan memikirkan. Tuhan sendiri menciptakan binatang-binatang. Lalu pada satu hari Tuhan panggil satu binatang. Hei, sini. Seekor kambing datang. Tuhan berkata kepada dia, hari ini engkau harus mati. Mengapa? Aku tidak apa-apa kok harus mati. Karena aku menyediakan engkau untuk menutupi dosa Adam. Kenapa begitu? Dia yang berdosa. Ya, engkau yang harus mati. Karena apa? Karena dengan korbanmu dia diampuni. Apakah ini adil? Ini kelihatan tidak adil bagimu. Ini adalah cara bahwa Kristus yang tidak berdosa akan menjadi pengganti manusia yang berdosa. Dan kamu akan dipakai menjadi lambang anakku yang tunggal yang akan datang ke dunia. Maukah engkau? Domba itu pasti senang sekali. Dia boleh dipakai Tuhan sebagai seekor domba biasa menjadi domba yang dipakai Tuhan melambangkan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. Satu kali lagi, pada waktu Abraham membawa Ishak untuk disembelih, untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah, maka pada waktu Abraham mengambilkan pisaunya mau tusuk ke dalam tubuh daripada Ishak, satu suara malaikat mengatakan stop. Lalu dia melihat, mengapa stop? Sudah ada domba yang disediakan. Di tengah-tengah tumbuh-tumbuhan yang pendek, ada seekor domba sudah disediakan. Itu akhirnya mengakibatkan Abraham mengatakan, Jehovah Jireh, di dalam Tuhan ada persediaan. Maka domba itu yang dikorbankan, Ishak akhirnya dibebaskan. Saudara-saudara, demikian kepadamu, demikian dengan aku. Kita yang harus mati, kita yang berdosa, tetapi Tuhan mempersiapkan satu domba. Domba Allah mengangkut dosa manusia. Dan Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah dia. Sepanjang perjanjian lama itu
Wahyu yang samar-samar. Yang tidak jelas terus menerus. Terus. Beribu-ribu tahun.